Pada tanggal 22 hingga 25 Oktober 2025, jejaring advokasi dan masyarakat adat korban geotermal Flores Lembata berkumpul di Kemah Tabor, Mataloko. Berkumpulnya berbagai lembaga dalam pertemuan bersama ini bertujuan untuk memperkuat perjuangan menolak proyek geotermal yang mengancam ruang hidup, kedaulatan, dan martabat masyarakat adat Flores Lembata. Salah satu kesepakatan bersama semua pihak yang hadir ialah membuat pernyataan sikap bersama menolak geotermal sebagaimana ditampilkan berikut ini. Pernyataan sikap bersama Jejaring Advokasi Geotermal Flores Lembata. Kami, Jejaring Advokasi dan Masyarakat Adat Korban Geotermal Flores Lembata, terdiri dari GPIC Keuskupan Agung Ende, FIFAT Internasional, GPIC SPD Ende, GPIC SPD Ruteng, GPIC SSPS Flores Bagian Timur, Alter BKGF, WAHI NTT, Sun Spirit for Justice and Peace, Aman Nusa Bunga, IFTK Ledalero, Forum Peduli Lingkungan Hidup Paroki Laja, Forum Peduli Lingkungan Hidup Paroki Wolosambi, Forum Peduli Lingkungan Hidup FIK Panembayi, Komunitas Warga Mataloko Tolak Geotermal, Masyarakat Adat Pocoleo, Masyarakat Adat Lasugolo, dan Masyarakat Adat Atakore Akadei Lembata berkumpul di Kemah Tabor, Mataloko pada tanggal 22 sampai 25 Oktober 2025 untuk memperkuat perjuangan menolak geotermal yang telah mengancam ruang hidup, kedaulatan rakyat, dan martabat masyarakat adat di tanah ini. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi dan penyusunan strategi bersama bagi gerakan rakyat Flores dan Lembata, menuntut penghentian proyek geotermal yang dipaksakan tanpa mendengar suara masyarakat adat. Kami menegaskan bahwa perjuangan ini lahir dari akar penderitaan masyarakat adat, dari kampung-kampung yang tanahnya hendak direbut, airnya hendak dikuras, dan hutannya hendak dikorbankan atas nama transisi energi dan pembangunan berskala nasional. Dari sharing dan evaluasi perjuangan tapak di berbagai wilayah, Waisano, Pocoleo, Mataloko, Laja, Doka, Nage, Pajoreja, Lari, Marapoko, Sokoria, Jopu, Kombandari, Detusoko, Lasugolo, Oka Ile Ange, Larantuka, hingga Akadei di Lembata. Kami menemukan pola yang sama dari berbagai proyek geotermal di Flores dan Lembata. 1. Memecah belah masyarakat. Perusahaan dan pemerintah telah menggunakan strategi pecah belah melalui program bantuan, kompensasi semu, dan kampanye pembangunan untuk memecah solidaritas masyarakat adat. Strategi ini tidak hanya melemahkan perlawanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan antar warga di level atas. Program bantuan yang bersifat sesaat pun digunakan sebagai alat politik untuk memuluskan proyek ini dengan mempengaruhi suara hati warga. 2. Mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Sosialisasi dilakukan hanya sekedar formalitas saja, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat untuk bebas dari manipulasi dan bebas dari paksaan.
tanpa melalui persetujuan sebelum tindakan diambil, tanpa informasi yang akurat, objektif, dan dapat dimengerti, dan tanpa meminta kesepakatan masyarakat untuk menerima atau menolak proyek dari kebebasan suara hati mereka. 3. Meningkatkan tekanan, intimidasi, dan kriminalisasi. Masyarakat adat dipaksa setuju. Warga yang bersuara kritis dihadapkan pada aparat keamanan, ancaman hukum, dan stigma sebagai penghambat pembangunan. Kekuasaan negara digunakan untuk membungkam, bukan melindungi. Warga yang menolak proyek tidak hanya terancam secara fisik, psikis, dan kekerasan seksual, tetapi juga dijauhi secara sosial. Hal ini menimbulkan trauma kolektif dan membatasi kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan haknya secara terbuka. Selain itu, terdapat praktik serupa SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, di mana warga yang menolak proyek atau warga yang mengungkapkan kerusakan alam dihadapkan pada gugatan hukum yang mahal dan berkepanjangan. Skema ini terbukti dipakai negara untuk menakut-nakuti dan menekan warga agar mundur dari gerakan perlawanan, sehingga hak masyarakat atas partisipasi dan pembelaan lingkungan hidup terancam, atau hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri diganggu juga. Keempat, mengklaim geotermal sebagai energi bersih. Proyek panas bumi dipromosikan sebagai energi bersih, padahal proyek ini menimbulkan kerusakan ekologis. Transisi energi semacam ini hanyalah wajah baru dari eksploitasi. Label energi bersih menutup kenyataan bahwa proyek ini sering mengabaikan prinsip keberlanjutan dan melanggar hak-hak asasi masyarakat adat. 5. Mengabaikan kelompok rentan, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Kehadiran proyek geotermal telah mengancam hak-hak dasar perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan. Ancaman itu adalah berkurangnya akses terhadap air bersih, pangan, pendidikan, kesehatan, bahkan juga gangguan psikologis. Karena itu, kami menegaskan, 1. Tanah adat masyarakat bukan tanah negara, apalagi tanah perusahaan. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas wilayah adatnya sendiri. Karena itu, segala bentuk perampasan tanah adat adalah pelanggaran atas hak-hak asasi masyarakat adat, pelanggaran atas martabat manusia. Pengakuan hak atas tanah adat harus bersifat mutlak dan harus dilindungi secara hukum. Setiap intervensi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah tidak sah, menimbulkan konflik berkepanjangan, melanggar hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. 2. Hak menentukan nasib sendiri ini, dan ini harus dilihat sebagai kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan persetujuan awal tanpa paksaan. Tanpa prinsip FPIC, persetujuan awal tanpa paksaan, setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah tindakan ilegal dan bertentangan dengan prinsip hak asasi masyarakat adat. FPIC bukan sekedar prosedur administratif,
Ini adalah bentuk pengakuan hak kolektif dan kedaulatan masyarakat atas ruang hidupnya. Implementasi FDIC harus transparan, independen, dan bebas dari tekanan ekonomi maupun politik, dan negara lewat DPR harus segera merumuskan undang-undang, peraturan-peraturan yang melegalkan hak-hak masyarakat adat itu. 3. Kami berhak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bukan sekedar hak simbolik, tetapi hak asasi yang terkait langsung dengan hak hidup, kesehatan, dan kelangsungan eksistensi masyarakat adat. Lingkungan yang rusak akibat kegiatan eksploitasi geotermal seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah yang mengancam kualitas hidup dan ketahanan pangan masyarakat adat harus diperhatikan. Dalam hal ini, prinsip keadilan ekologis menjadi wajib untuk diterapkan agar setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem alam, dampaknya terhadap budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial ekologis jangka panjang yang berdampak lintas generasi. 4. Gereja harus menjadi benteng moral. Agama-agama apapun harus menjadi benteng moral. Gereja Katolik lewat uskup sebagai institusi dan juga umat Allah yang sedang berziarah di dunia harus menjadi rumah yang nyaman, aman, damai bagi warga, bagi umat yang terpinggirkan akibat dampak proyek geotermal. Gereja menghayati panggilan profetisnya, panggilan kenabiannya untuk memperjuangkan kemanusiaan universal dan menjaga keutuhan alam ciptaan itu sendiri. 5. Kami mendesak pemerintah, perusahaan atau investor, dan lembaga pendanaan untuk menghentikan seluruh proyek geotermal di Flores dan membantah secara permanen. 6. Kami mendesak pemerintah, perusahaan, lembaga pendanaan, dan aparat penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, diskriminasi pelayanan publik, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Aparat negara harus menghormati prinsip hak-hak asasi manusia dan berhenti menjadi alat kekuasaan negara yang menindas rakyatnya sendiri. Perlindungan terhadap pembela lingkungan adalah kewajiban negara dan merupakan amanah undang-undang negara untuk mempertimbangkan mekanisme anti-SLAPP sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melindungi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sekaligus memastikan bahwa aparat penegak hukum, aparat keamanan tidak menggunakan proses hukum sebagai alat untuk menekan atau membungkam suara-suara kritis masyarakat, apalagi suara-suara rakyat sederhana di kampung-kampung dan desa-desa. 7. Kami merekomendasikan pengembangan energi yang ramah lingkungan, ramah masyarakat adat, dan ramah kelompok perempuan dan anak-anak. Deklarasi ini adalah suara bersama
Jejaring Advokasi dan Masyarakat Adat Korban Geotermal Flores Lembata. Kami akan terus mengawal, mengorganisir, dan memperkuat perlawanan rakyat demi masa depan yang adil dan lestari bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Ditetapkan di Kemah Tabor Mataloko 25 Oktober 2025 atas nama Masyarakat Adat Pocoleo, Masyarakat Adat Lesugolo, GPIC Keuskupan Agung Ende, GPIC SPD Ruteng, GPIC SSPS Flores Bagian Timur, GPIC SPD MH, Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, VALPI NTT, Komunitas Sanspit, Forum Peduli Lingkungan Proki Laja, Proki Mataloko, Proki Golosambi, dan juga Forum Peduli Lingkungan Ketikepan Mbayu. Sekian dan terima kasih. Jejaring Advokasi Geotermal Flores Lembata, doa geotermal. Terima kasih.